Halo manusia-manusia berbudaya jagat, di sini ada Rama dan What? kita kali ini mau ngomongin ada Nintendo. Waduh, ini masih masalah lagi ya. Kemudian ada PlayStation dan beberapa perusahaan game ya. Kemudian ada Nobuo Uematsu. Wah, kita mulai aja ya beritanya ya. Let's go. Oke, berita pertama. Oke. Langsung datang dari sang rajanya industri game Jepang, Nintendo. Jadi ya mungkin pengacara mereka lagi pada pengen liburan gitu. Bos, kita pengen liburan? Oh tidak. Tidak ada kata liburan, Bos. Kita selalu ada tuntutan hukum. Pokoknya bagaimana supaya cuannya tetap masuk ke mereka. Jadi si Nintendo sekarang lagi sedang berusaha melakukan sesuatu yang rada-rada mustahil sebenarnya. Tapi mereka lagi dalam proses ke meja hijau buat nuntut hukum emulator Nintendo Switch buat PC yang namanya Yuzu. Jadi memang Yuzu. satu emulator yang paling populer gitu loh sekarang. Kemarin ROM-nya udah kena Mati, sekarang yang dikejar emulatornya. Nah, secara rasional emulator sebenarnya itu legal, jadi tidak bisa dituntut sebenarnya selama dia nggak pakai source code asli konsolnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada copyright yang terserang lah. Terserang ya. Jadi tapi Nintendo hendak membangun kasus dari korelasi katanya. Jadi ketika si Zelda Tears of the Kingdom bajakannya ada di pasaran dan diunduh sebanyak kayak sekitar 1 juta kali kata Nintendo, itu udah parah banget lah pokoknya. Itu juga termasuk ada leak-nya segala macam. Itu katanya selama proses itu naik, Patreon-nya si Yuzu itu juga naik 2 kali lipat gitu. Jadi mereka hendak membuat antara kausalitas atau korelasi lah ya. Jadi selama Tears of the Kingdom dibajak itu juga yang subscribe Patreon juga Yuzu juga banyak gitu. Jadi ibaratnya gitu. ngambil untung dari game gue gitu. Iya, jadi ada kesan soal tuh ya jelas ini buat bajakan karena ketika bajakan lagi naik, yang subscribe lu juga naik gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu deh kasusnya bakal kayak gimana hasilnya. Tapi si Nintendo ya pasti datang dengan 2 tuntutan. Yang pertama minta ganti rugi, nggak ada nilainya sayangnya. Dan yang kedua lu harus mati gitu Yuzunya gitu. Kalau ini sampai mati, ini serem sih karena emulator lain jadi kayak terancam juga dengan nyari celah ini gitu soalnya. Gue sih berharap nggak menang ya. Itu juga nggak menang. Kalau misalnya menang ya berarti si perusahaan-perusahaan lain bilang, nah itu Nintendo bisa menang ya. Emulator PSP, PSX segala macam. Jadi despite memang konsolnya menyenangkan, tapi memang begini-beginiannya tidak menyenangkan. Nintendo memang salah satu raja yang begini sih. Tapi gue agak aneh di internet sih. Jadi kan gue post ini di Jagat Play kan, terus gue baca komentarnya. Ternyata banyak yang mendukung si Nintendo juga. Jadi ada kesan orang-orang itu paling nggak di Indonesia ya, orang tidak berkeberatan emulator itu ada, asal konsolnya udah mati gitu. Berarti kayak misalnya PS2, PS1 gitu. Jadi mereka mendukung aja gitu. Karena kan nih orang belum tentu bisa dapat PS2 lagi atau PS1 lagi dengan keadaan yang baru gitu ya. Kalau dapat yang baru itu collector's edition. Itu abang itu pasti. Jadi ada kesan kayak karena Nintendo Switch itu masih eksis, masih aktif, terus ada emulatornya, orang jadi ngerasa kayak si Yuzu ini memang nge-encourage pembajakan gitu. Tapi sementara kayak konsol udah mati ya udah lu emulator nggak apa-apa, yang penting udah mati konsolnya gitu. Tapi gue sedikit mengaku dosa karena pada saat Advance hidup, GBA hidup, gue tuh mainnya dari emulator. Iya? Udah dan tuh lancar banget. Mentok lancar. Jadi gue nggak heran kalau misalnya Nintendo tuh sedikit was-was dengan ini karena kan masih jalan kan ya. Bahkan beritanya baru tahun depan Switch 2 mau dikeluarin. Tapi itu kabarnya ya. Rumor terus. Tapi ya kita lihat saja nanti ini selesainya bagaimana. Pengacaranya makan kenyang lah pokoknya. Legalnya. Nah, buat teman-teman yang punya anak atau teman-teman adalah anak-anak. Jangan nonton masih anak-anak lagi. Anak gitu loh. Jadi halo bocah. Ada sebuah penelitian terbaru yang dilakukan di Norwegia, yaitu di mana penelitian tersebut menyebutkan anak-anak sering dibully karena gak punya skin in game. Jadi misalnya lo main ML, karakter lo gak punya skin in game, wah cupu. Skin lu gitu. Pas digituin, apakah kalian punya pengalaman yang serupa? Gitu.
Tapi lucu sih. Sekarang kalau dulu tuh nggak punya sepatu, sepatu yang keren gitu. Kalau dulu gue pakai Kasogi, yang lain nggak pakai. Kasogi yang Homipad. Anak-anak pakai Nike gitu, gue kayaknya aduh gitu. Sekarang skin in game mulai advance ya sekarang. Jadi memang udah beda kali sama eranya kita gitu. Ini juga berkorelasi sama yang kita sempat bahas dulu, yang Natal orang juga anak-anak juga lebih banyak duit in game. Duit in game gitu. Jadi kayak dicapi skin, bahkan mereka yang punya banyak skin in game meraih popularitas sendiri. Buset. Yeah. Oh, jadi kalian minta skin gara-gara itu. Pengen populer. Oh, padahal kalau gue tuh ya mungkin karena kita udah gede ya. Gue ngelihat kalau skin ya karena gue suka skin ya gitu loh. Karena cantik kalau dia pakai skin ini. Gue males pakai skin default, bosen gitu loh. Tapi beda di mata anak-anak. Ini gengsi ternyata. Gengsi. Jadi juga mereka sempat wawancara sama salah satu anak kan. Kata si anak juga bilang kalau misalnya dia gak punya skin, dia kalau sekolah tuh gak ada yang bahan diobrolin gitu. Gak ada teman ngobrolnya, gak ada apa, gak bisa ngobrolin apapun gitu loh. Ya, jangan bilang kalau misalnya main apa Valorant gitu loh. Lu gak punya pistol teneneng gitu. Gak keren gitu. Masa gitu sih? Tapi kita gak tahu juga ya. Tapi aneh aja sih kalau menurut gue. Ya aneh ya menurut kita ya. Anak-anak. Iya. Pemikirannya agak beda. Memang sekarang emang makin advance gitu loh. Dulu apa mainnya karena dulu main bareng kali ya. Sekarang main barengnya di game-game online ini. Jadinya gue nggak heran kalau gengsi mereka ada di skin. Iya. Jadi kata si penelitiannya juga dia bilang kalau beda sama kayak eranya kita, mereka tuh dunia digital sama dunia nyatanya tuh udah nggak ada batasnya gitu loh. Sampai mereka ya memang anak-anak modern gitu. Wah, jangan kemarin yang VR yang gue pakai tuh masa depan sekali berarti. ya agak serem juga sih sebenarnya kalau misalnya lu bayangin misalnya ketika lu udah punya anak lu ke sekolah nangis-nangis pulang terus minta, "Pak, beliin aku skin Fortnite" gitu. Minta bapaknya skin Fortnite mana? Apaan sih lu kok nangis gitu? Lu kan gak ngerti gitu, tapi anak lu di sekolah tuh dikata-katain. Nggak gitu. Zaman Supreme nggak zaman anak-anak pakai Supreme udah sekarang. Skin Fortnite, skin NL tuh paling ngegengsi sekarang. Pusing kalau punya anak sekarang, gila. Nah, ini sedikit berita sedih ya. Iya, berita sedih karena dia di dunia game. Iya, jadi ya sekali lagi industri game memang katanya berada dalam musim dinginnya lah sekarang. Jadi tidak. Oke, kita emang nikmatin game yang keren sama 2003 2024 gitu, tapi ya di belakang layarnya industri game sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya karena proses investasi katanya mandek segala macam. Jadi ada begitu banyak PHK massal yang terjadi selama 2023 dan 2024. Di 2024 aja katanya itu udah sampai 8.000 orang lebih hanya dalam waktu dari industri game. Hanya dalam waktu 2 bulan berarti Februari. Dan salah satunya ada PlayStation, ada Supermassive dan ada EA yang minggu lalu gitu. Nah, PlayStation kemarin baru inform kalau mereka akan PHK 900 karyawan. Itu global, jadi semua region kena dan developer juga kena. Jadi karyawannya kena gacha? Iya, kena gacha. Dari 8% dari total tenaga kerja. Ya, mereka bilang ini memang butuh buat make sure kalau PlayStation tetap sebagai bisnis tetap oke lah. Dan ini juga bikin beberapa game juga udah confirm cancel. Katanya si Jason Schreier itu Twisted Metal ya? Ya, ada Twisted Metal juga. Jadi ada project dari Firesprite Twisted Metal baru tapi bentuknya live service gitu. Nah, ini gue nggak gimana ya? Agak dilematis ngobrol ini karena katanya hampir semua game yang dibatalin tuh game yang live service gitu. Kan mereka sempat pengen masuk kan ke live service kan. Jadi mereka mau masuk ke live service, mereka mati-matian terus ternyata ya nggak mau mereka. Jadi tiba-tiba mereka berubah pikiran dan katanya mau fokusnya ke balik ke single player lagi gitu. Walaupun beberapa project masih hidup kayak Horizon Online yang bareng si Nexon atau NetEase gitu, itu masih jalan. Tapi ya beberapa project live service mereka katanya bersama dengan ini tuh dibatalin juga. Jadi gue kayak 100 karyawan, PHK, tapi in a way iya gitu. Tapi kasihan juga, semoga karyawan-karyawan ini secepat dapat kerja yang baru. Iya, semoga. Terus juga EA juga kemarin juga PHK 600 lebih juga. Itu mereka sekarang udah bilang kalau mereka nggak mau lagi banyak ngurus IP luar. Kayak IP-nya Marvel, Disney segala macam gitu. Jadi mereka pengen fokus ke game mereka, ke FIFA segala macam. Jadi katanya juga game Star Wars yang FPS yang based on Mandalorian juga cancel gitu. Sayang banget tuh, padahal seriesnya
hype parah. Iya. Dia yang bikin juga Respawn lagi. Itu pasti imbas sebenarnya. Tapi ya mereka make sure kalau paling nggak ada 2 game Marvel yang Iron Man sama Black Panther itu masih hidup. Oh, masih hidup. Gitu. Oh, oke. Mereka nggak cancel itu gitu. Jadi ya kayaknya ini akan jadi tren yang tidak akan berhenti cepat. Jadi ya aku akan melihat begitu banyak PHK lagi di masa depan. Ya semoga aja yang studio yang lu suka tidak kena gitu. Tetap ya karena nggak ngaruh-ngaruh ke game yang mau keluar juga sih. Iya, jadi ya semoga cepat berlalu lah ini. Semoga investasi ke industri game juga lebih cepat datang dan lebih cepat mulus gitu. Dibanding harapannya demikian. Iya, harapannya demikian. Dari berita kesedih ke berita sedih tapi membingungkan. Jadi kalau kalian suka Smite ya. Smite. Nah, itu kan MOBA tapi third person. Nah, sebenarnya ada lagi dari Netmarble ini zaman dulu Epic Epic Games. Ini Netmarble. Ini dari Netmarble. Itu ada game yang namanya Paragon. Gue udah pernah nyoba sekali buat nyoba-nyoba doang. Itu gambarnya bagus banget. Iya, cakep banget. Unreal. Nah, tapi dia rilis, dia mati, sempat hidup lagi, terus sekarang mati lagi. Iya. Ini game mau apa sih sebenarnya? Gitu. Padahal kalau gue lihat sebenarnya punya potensi, cuman kayak nggak digarap lebih beres gitu loh menurut gue. I mean Smite hidup sampai ada Smite 2. Gitu. Kenapa dia nggak bisa hidup dengan gambar yang ya dengan visual yang lebih oke gitu loh. Padahal keren gitu maksud gue gitu. Lebih realistis segala macam ya. Gue juga bingung sih kenapa hanya Smite yang bisa hidup di pasar ini di pasar gitu. ini iya dengan format ini ya. Iya, format ini. Jadi dia rilis di tahun 2016. Itu di bawah Epic. Di bawah Epic, kemudian di 2018 mati karena si Epic pengen Fortnite gitu. Terus Epic melepas semua aset Paragon cuma-cuma kemudian dilirik sama Netmarble. Nah, Netmarble dan berusaha dikembalikan di tahun 2022. Jadi 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Dan itu gue juga waktu itu pernah sempat nyoba sedikit. Keren, free to play kan. Dan di Steam juga ada. Di Steam juga ada. Makanya gue juga sempat nyoba. Keren gitu. Oh, gini. Sempat juga ngelihat ada beberapa orang yang nge-stream. Cuman ya udah. Iya, gue juga bingung gimana caranya ya bisa hidup ini ya. Kok hilang gitu aja? Apakah marketingnya kurang? Gue nggak tahu. Apa mungkin nggak tahu microtransaction-nya atau apa kali. Iya. Tapi Smite bisa hidup itu udah sebuah keajaiban gitu. Collab sama macam-macam. Iya. Kayak gue bingung ini kenapa dia nggak bisa hidup padahal potensinya ada di situ gitu. Sayang banget sih. Tapi ya again game-game seperti ini apalagi tapi again Netmarble juga sih. Gue nggak tahu ya kalau Netmarble yang ngurus. Kalian sudah tahu kan kalau labelnya Netmarble gitu. Ya sudah lah ya. Tapi ya karena ini asetnya gratis ya ada chance mungkin suatu saat di masa depan ada developer lagi yang coba gue bangkitin Paragon lagi ya. Ini kan asetnya udah bagus banget nih. Gue coba bangkitin lagi dah. Di 2025, 2026 terus mati lagi 2030. Berapa kali jadi zombie ini? Kita lihat lah. Nah, udah tua sih ya. Udah tua. Jadi ya kalau misalnya lo pernah main Final Fantasy, kalau misalnya lo pernah main Grand Blue Fantasy juga, lo pernah main Lost Odyssey, atau lo pernah dengar lagu Super Smash Bros. Brawl yang pengenalan lagunya no. Nah itu semuanya karangan si Genius dan komposer legendaris industri game Nobuo Uematsu gitu. Jadi ya si Nobuo Uematsu memang salah satu yang musiknya banyak banget ditunggu. Sementara di Final Fantasy 7 kita udah tahu kita ada remake, ada rebirth kan. Nah, sekarang lagi main rebirth. Jadi ya si Uematsu masih nge-handle lagu utamanya, main timnya. Tapi dia bilang ke industri game kalau gue kayaknya udah nggak kuat kalau bikin harus satu full itu soalnya OST gitu. Harus gini sambil Iya gitu berapa gitu kita pusing banget. Pusing banget pasti sambil dengerin lagi gitu. Nyari lagu buat video aja susah guys. Ini original. Ini original. Dan mereka tipenya kayak orkestra lu kayak Final Fantasy 7 aja tuh yang One Wing Angel aja tuh udah imba banget gitu. Imba banget. Ini keren sih dia. Tapi ya kalau misalnya tidak sanggup mengerjakan lagi ya udah tua. Ya udah tua banget. Jadi si Uematsu bilang kalau misalnya gue kerjain game full lagi, OST gue tuh butuh 2-3 tahun for Sun untuk full lah gitu merampungkannya gitu berarti ya. Dia masih full 2-3 tahun tuh gak ngapain buat bikin itu OST doang. Dan dia bilang dia udah di usia yang udah gak bisa ngelakuin itu. Jadi dia pengen, ini agak sedih tapi di sisa hidupnya dia cuma nikmatin yang dia pengen doang gitu, which is menikmati bandnya gitu. Bandnya? Dia ada band. Nice.
Jadi kalau misalnya lu suka Final Fantasy, dia ada band namanya Black Mages. Itu dia datang kompos lagu yang original itu dia ubah jadi rock semua. Oh, keren. Jadi Black Mages juga bandnya dia gitu loh. Itu keren banget. Jadi soundtrack terakhir yang full game dibikin Uematsu itu adalah Fantasian gitu. Oh, Fantasian. Dari Apple Arcade, dan itu memang dibikin sama bapaknya FF juga, Final Fantasy, si Hironobu Sakaguchi gitu. Jadi Sakaguchi ya mungkin berhasil ngomong sama Uematsu, bantuin kita gitu. Dan itu ternyata final projectnya dia. Dan itu ternyata final projectnya. Tapi ya kita berharap panjang umur Mbak, panjang umur. 1-2 lagu nggak apa-apa lah gitu. Kerasa kok kalau misalnya ada nuansanya dia tuh kerasa banget soalnya. Tapi ya semoga masih paling nggak 1-2 lagu masih ada gitu tiap tahun. Semoga. Nah, ini kabar bahagia nih. Jadi kalau kalian ada di sebuah komunitas yang namanya FGC, Fighting Game Community, tentunya sudah tahu kalau misalnya UMA, dan ini indie ya. Indie karena dia nggak ada sponsor sama sekali, memenangkan Capcom Cup ke-10 dan memenangkan 15,6 miliar rupiah. Iya, first time. Tapi game fighting kayaknya gue nggak pernah sejauh ini. Iya, game fighting nggak pernah ada yang $1 juta. Dia menang lawan si siapa namanya? Chris Wong. Bukan Justin Wong, Chris Wong. Iya, kenapa banyak Wong di game fighting sih? Iya. Dia pakai si Juri. Juri memang salah satu karakter yang resource karakter, jadi dia harus nyimpen jurus. Tapi kalau bisa punish, kalau lu lihat pertandingannya seru banget sih. Lawan Luke ya dia sih. Lawan Luke gitu loh. Dan ini emang high tier pertarungan yang high tier banget kalau kalian lihat. Kalau gua main itu belum tentu bisa sehebat itu. Dia juga ngetop karena alasan yang lain ya. Karena lu tahu lah. Jadi kalau saya banyak-banyak ngobrolin seumah di kalangan VTubers ya. VTubers. Komunitasnya gitu. Jadi di pertandingannya dia itu kan karena indie, dia nggak pakai baju ini, nggak pakai baju sport, nggak pakai seragam. Dia pakai sebuah sweater yang bukan sembarang sweater. Sweater yang dia pakai itu adalah merchandise-nya Hololive dari talent Okami Mio. Jadi dia adalah seorang Miova. Miova itu sebutan untuk fansnya Mio. Ya, yang lucu lagi adalah jadi setelah Capcom Cup ini di bulan Maret ya, atau ini akan ada lagi turnamen tapi dari Red Bull. Dia nggak ikut. Kenapa dia nggak ikut? Karena Hololive Festival ada di bulan di tanggal itu. Jadi dia memang fans Hololive banget. Jadi dia lebih memilih buat nonton konser virtual idol dia daripada pergi berantem fighting turnamen. Iya. Jadi 15,6 miliarnya dia pakai buat belanja di Hololive ini, gue rasa Hololive Festival. Jangan dia super chat si Mio lagi jangan. Bisa jadi. Waduh, super chat Mio. Terima kasih Mio gara-gara kamu. Bisa lah $1 juta nggak super chat ya. Red Akasupa gitu. Itu gila sih. Tapi gila, ini keren banget. Taiwan ya dia ya. Taiwan. Kalau nggak salah ya. Dan ini apa namanya? Indie loh yang gue kaget. Dia belum dipegang sama sponsor manapun. Even Daigo aja kalau nggak salah. Daigo tuh kalau nggak salah HyperX. Sempat HyperX. Dan ada brand minuman juga seingat gue. Gue rasa dengan $1 juta dia nggak usah ada sponsor lagi ya. Mending lu beli banyak merchandise Hololive terus lu pakai terus tukar-tukaran gitu. Masih ada Okayu punya, masih ada yang Korone punya. Jangan sponsor udah, pakai baju Hololive aja udah. Bikin apa namanya usaha ini, usaha merchandise. Ambasadornya Hololive yang baru gitu. Berita bonus dari game baik, game. Ya gorengan aja. Ya gorengan aja lagi, tapi ini nggak gratis ya? Nggak gratis yang ini. Sayangnya. Gitu. Jadi Honkai Star Rail kolaborasi dengan Samsung. Kalau kemarin kolaborasi dengan Samsungnya Genshin Impact dengan Ganyu, jadi Flip kalau nggak salah. Sekarang Samsung meluncurkan S24 versi Silver Wolf. Ini dapat apa aja? Boxnya sudah beda sendiri kayak konsol retro gitu. Iya, kayak konsol retro. Terus dapat casing, ada 3 casing. Iya, ada 3 casing. Terus kayak ada gelang, ada acrylic stance. Sama 2 lagi nih gue nggak kelihatan apa. Tapi acrylic stance ada 2 kayaknya. Dan ini keren sih. Jadi kalau kalian memang waifunya Silver Wolf,
Gue rasa nggak harus waifu sih, gue juga tertarik sih. Barangkali Hoyoverse gitu, kalau pas rilis gitu dipinjemin boleh. Unbox experience gitu, kita unbox experience di sini. Itu kayak casing in game yang dipakai juga toh? Iya, casing yang dipakai juga gitu. Walaupun sekarang memang banyak yang apa sih istilahnya? Bootleg apa? Reka ulang lah gitu. Iya, tapi nggak official toh? Iya, official. Tapi bootleg berarti. Tapi ini official. Jadi kalian bisa mendapatkan casing Silver Wolf yang official. Nah, ini yang lebih menarik lagi gelangnya sih. Tapi yang paling sangat-sangat mencolok itu boxnya di sini. Boxnya keren sih kalau kata gue. Gue jadi penasaran experience unboxingnya sebenarnya. Karena experience unboxing begini-beginian tuh yang menarik dari begini-beginian. Kalau kalian mau review S24, percayalah sudah di-review kemarin. Ya, sama Dedi, sama Kak Dedi dan yang lain-lain juga teman-teman juga. Gue juga kalau nggak salah ngedit bukan gue, tapi kalau ini yang gue cari adalah experience unboxingnya. Coba yang isinya apa? Lihat isinya. Kalaupun ngeliat HP-nya, gue pengen lihat HP-nya bisa apa aja. Jadi Silver Wolf itu di mana aja gitu loh. Ya sih bakal ganti icon segala macam gue rasa. Itu pasti. Apa kalau telepon mesti enggak gitu. Kayak ulti gitu. Kayak ultinya gitu. Gue pesen Grab. Gitu. Bukanya harus gitu dulu. Buka HP harus gini dulu. Terus teriakannya pesen apa? Teriakannya ada teriakannya gitu. Jebret. Terus baru kebuka HP-nya. Soalnya pada ngeliatin lo di mall gitu. Ini apaan sih, ini alay banget anjing. Dan karena ini kan full AI juga, mungkin AI-nya suaranya Silver Wolf. Kalau aramnya suara Silver Wolf manggil Silver Wolf sih. manggil, lucu sekali. Tapi harganya belum ada sih. Harganya belum ada sayangnya. Saat berita ini dibuat harganya belum ada. Dan belum tentu masuk Indo juga, belum ada info. Jadi ya kalaupun masuk ya harus inden jatuhnya. Apa sih jatuhnya pesan ke luar negeri gitu. Nggak mungkin. Ya, again belum ada berita sih, bukan nggak mungkin, belum ada berita gitu. Kalau misalnya semoga. Kayak ada duit aja sih. Ya, again, hanya bisa mengagumi dari jauh. Iya. Again ini berapa? 20 juta S24. Tanpa Silver Wolf ya? Tanpa Silver Wolf. Apa kebatama sama Silver Wolf? Ya, gamer miskin ya. Ya, kayak ya sudahlah. Ya sudahlah, kita liatin aja lah. Udah, Hoyoverse kalau misalnya mau minjemin, saya rela loh. Cuman megang-megang doang. Kebaikan. Nah, itu dia tadi berita gaming buan minggu ini. Tadi ada ya Honkai Star Rail, ada berita pemecatan yang sedih ya. Sedih. Kemudian masih ada Nintendo lagi yang masih berusaha keras mematikan emulator. Masih berjuang. Ya, tapi ini pro kontra ya yang itu ya. Ya, kita lihat minggu depan akan ada apa lagi. Mungkin hasil Yuzu minggu depan udah ada tiba-tiba. Semoga berhasil Yuzu. Jangan kalah kamu. Emulator lain bergantung padamu. Oke, saya Rama. Sampai jumpa di berita gaming mingguan selanjutnya. Dadah.